Kepala intelijen Israel tewas seketika ketika rudal balistik milik Iran menghantam markas utamanya di Tel Aviv saat ia sedang memimpin rapat online strategis. Ledakan langsung memporak-porandakan ruangan yang menjadi pusat koordinasi operasi rahasia Israel itu, menewaskan sang kepala beserta beberapa pejabat tinggi lainnya yang turut hadir di lokasi. Rudal menghantam tepat di lantai utama gedung intelijen, di mana sistem pengamanan paling ketat diterapkan. Namun pada pagi naas itu, seluruh teknologi deteksi dini, anti-serangan, dan protokol evakuasi gagal total. Intel sekelas itu tapi nggak bisa deteksi rudal masuk, ganti nama aja jadi Intel palsu. Video rekaman internal memperlihatkan detik-detik sebelum serangan, saat sang kepala Intel sedang menjelaskan proyeksi ancaman di kawasan. Dalam hitungan detik, layar rapat menjadi putih, lalu berganti api, asap, dan kekacauan. Ironisnya, pria yang biasa menyusun operasi senyap itu, kini tewas dengan suara ledakan yang bisa didengar sampai 3 blok. Iran belum secara resmi mengklaim serangan tersebut, namun berbagai media pemerintah Iran merayakannya secara tersirat. Di salah satu kanal berita mereka bahkan muncul tulisan, kalau biasanya mereka yang memata-matai, sekarang giliran mereka yang diawasi dari langit. Pemerintah Israel langsung menetapkan status darurat, menutup akses ke beberapa area sensitif, dan menggelar pertemuan militer tertutup. Tapi publik sudah terlanjur melihat fakta paling memalukan hari itu. Kepala intelijen Israel, figur bayangan yang ditakuti banyak negara, kini tinggal nama dan serpihan. Serangan yang menewaskan kepala intelijen Israel bukan hanya menghancurkan fisik bangunan, tapi juga menghantam stabilitas komando negara. Belum pernah sebelumnya seorang pejabat setingkat itu tewas di lokasi kerja dalam keadaan masih pakai headset Zoom, sambil membuka file presentasi berlabel Top Secret. Beberapa detik setelah ledakan, sistem komunikasi nasional langsung mengalami gangguan. Jalur komunikasi antar divisi intelijen lumpuh total. Sementara para pejabat yang ikut rapat dari luar kantor sempat mengira itu bagian dari simulasi pertahanan. Biasa juga suka dramatis, kirain ini latihan, ternyata bos beneran wafat pakai efek slow motion. Yang paling mengejutkan bukan hanya kematian kepala intelijen, tetapi betapa mudahnya sistem pertahanan markas utama ditembus. Rudal Iran tidak hanya lolos radar, tapi bahkan sempat tertangkap kamera CCTV gedung. Sayangnya, yang menontonnya live cuma satpam belakang yang sedang makan shawarma. Pihak militer Israel langsung mengerahkan pasukan elit ke lokasi dan menyisir puing-puing gedung. Sementara itu, Presiden Israel segera dipindahkan ke lokasi aman. Namun publik mulai mempertanyakan kredibilitas sistem keamanan mereka. Kalau gini caranya, jangan-jangan toilet Perdana Menteri juga bisa kena drone. Sumber internal menyebut, sang kepala intelijen sempat merevisi dokumen pengamanan nasional hanya 2 hari sebelum insiden. Ironisnya, perubahan itu termasuk pemotongan anggaran radar dan penguatan cyber security. Mungkin karena terlalu sibuk nyadap negara tetangga, mereka lupa ngecek siapa yang ngintip dari langit. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Mossad, hanya ucapan duka dan janji pembalasan besar. Tapi bagi banyak warga Israel yang menyaksikan kantor elit mereka dihancurkan secara live di layar TV, rasa malu tampaknya lebih dulu datang dibanding rasa marah. Ruang pemerintahan di Yerusalem berubah menjadi pusat krisis nasional. Kabinet Israel menggelar sidang darurat tertutup dengan wajah-wajah panik, tangan gemetar, dan briefing yang saling tumpang tindih. Kekosongan komando intelijen membuat Israel, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, beroperasi tanpa otak gelap yang biasa memetakan setiap ancaman eksternal. Kematian mendadak kepala intelijen tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menciptakan ruang kosong dalam struktur keamanan. Beberapa laporan menyebut bahwa saluran komunikasi rahasia Mossad ke berbagai jaringan luar negeri langsung terputus. Mereka biasa nyadap WhatsApp diplomat asing, sekarang malah nggak bisa login ke sistem sendiri. Situasi ini dimanfaatkan oleh oposisi politik dalam negeri yang mengecam kelalaian keamanan dan menyebut peristiwa ini sebagai bukti bahwa arogansi pertahanan Israel kini tak lebih dari mitos PowerPoint. Beberapa bahkan menuntut investigasi mendalam terhadap kegagalan deteksi dini. Sementara itu, ratusan warga berkumpul di luar gedung pemerintahan dengan wajah cemas. Bukan hanya karena kehilangan sosok penting, tetapi juga karena takut serangan susulan terjadi. Biasanya rudal cuma datang ke Gaza, sekarang malah mampir ke kantor sendiri.